warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufanida Oktaviani dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat ini saya sedang melakukan praktek kependidikan di SMK Muhammadiyah 1 Borobudur pada jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran kelas 11. Di sini saya mengampu mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan. Berikut ini proses pembelajaran bersama siswa-siswa SMK Muhammadiyah 1 Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semua di hari-hari yang hujan ini tetap sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa menurut berdoa. Baik, hadir semuanya ya. Nah, sekarang teknik penilaian yang saya gunakan yaitu ceramah dan penilaian pinggir jalan serta esai. Nah, di sini untuk metode pembelajaran yang saya pakai itu adalah ceramah serta diskusi kelas. Nanti setiap meja saya kasih tugas dikerjakan satu meja satu saja per kelompok ya. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Belum tahu ya? Jadi materi saya kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Ya, untuk tujuan pembelajarannya ada yang sudah tahu? Pembelajaran pada pertemuan kali ini tujuannya yang pertama, siswa mampu mengerti pengertian serta tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja serta dapat mengidentifikasi bahan apa saja yang menjadi dasar dari anggaran pendapatan dan belanja. Ada yang ingin ditanyakan dari tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Baik, sebelum lanjut, teman-teman bisa menyiapkan alat tulis terlebih dahulu serta buku tulis yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian anggaran. Ini yang saya tahu pengertian dari anggaran
Dijelaskan ya. B. Anggaran merupakan rencana yang digunakan untuk merancang suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan keuangan. Pada batas waktu biasanya selama 1 tahun. Nah, dari penjelasan penjelasan anggaran yang sudah saya jelaskan, ada yang ditanyakan, apa ada yang belum dipahami dari pengertian tersebut? Sudah dipahami semuanya? Ya. Oke, berarti langsung saja ke materi berikutnya ya. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu faktor-faktor yang diperhatikan saat menyusun anggaran. Nah, di sini ada yang tahu apa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak. Oke, baik. Kalau begitu saya jelaskan langsung saja. Yang pertama, faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran yaitu pengetahuan tentang suatu tujuan dan kebijakan. Nah, dari nomor utama ini maksud dari pengetahuan tentang suatu tujuan dan kebijakan di sini. Jadi dalam menyusun anggaran, setiap penyusunan anggaran pasti ada tujuan yang harus dibuat agar kita dapat mengetahui bagaimana dalam sebuah perusahaan tersebut dapat mengelola anggaran yang telah disusun. Nah, di sini maksudnya penyusunan anggaran ini, misal dalam suatu perusahaan ingin membuat suatu inovasi baru. Nah, di sini tujuan dari penyusunan anggaran harus mengetahui apa saja strategi atau taktik yang digunakan untuk menginovasi penyusunan anggaran tersebut. Misal, kita ingin membuat produk baru. Nah, di sini bahan-bahannya apa saja, dibuatkan list serta harga serta anggaran-anggarannya. Nah, di sini maksudnya agar dapat dijadikan pedoman supaya lebih teratur dalam melakukan penyusunan serta pelaksanaan dari anggaran yang telah dibuat. Nah, untuk kebijakan umum sendiri, ini maksudnya kebijakan
sudah diperoleh, terutama dalam sebuah perusahaan pasti memiliki kebijakan. Nah, kebijakan itu pasti bertumbuh dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, biasanya ada di Undang-Undang Dasar Nomor sekian, Undang-Undang Dasar Nomor 74 atau apa, itu akan menjadi pedoman dalam pembuatan penyusunan anggaran suatu perusahaan agar tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, untuk materi yang sudah saya jelaskan ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum. Oke, lanjut saja untuk topik kedua, yaitu data-data tahun sebelumnya. Nah, maksudnya data-data tahun sebelumnya ini, kita dalam menyusun anggaran harus mengetahui data-data pada tahun-tahun sebelumnya, seperti misalnya ada dana yang dibutuhkan secara tiba-tiba, atau bahan-bahan atau kebutuhan dalam suatu perusahaan pada tahun-tahun berikutnya yang secara mendadak tiba-tiba ada, tetapi belum tercatat pada tahun sebelumnya. Pasti pada akhir anggaran di bulan Desember biasanya itu pasti akan ada anggaran tambahan. Nah, di sini pada anggaran tambahan ini teman-teman bisa mengetahui ada data-data terbaru yang harus dimasukkan pada penyusunan anggaran pada tahun berikutnya supaya dalam pelaksanaan anggaran tersebut perusahaan dapat memaksimalkan data yang sudah diketahui pada tahun sebelumnya. Nah, dari penjelasan topik nomor 2 ini ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Baik, dari penjelasan sudah disampaikan tadi, dari teman-teman sudah dapat memahami dengan baik ya. Sekarang teman-teman diberikan tugas kelompok untuk menganalisis masalah yang sudah ditulis di papan tersebut. Ibu akan berikan lembar kerja, kemudian dikerjakan satu meja, cukup satu jawaban saja. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang, dikerjakan bersama-sama, berdiskusi dan berisilah di lembar kerja tersebut. Dari anggaran serta fungsi serta tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja. Nah, di sini maksud dari fungsi dan tujuan anggaran pendapatan belanja ini kita dapat mengetahui pedoman dalam penyusunan anggaran dalam sebuah perusahaan atau instansi. Nah, di sini maksudnya agar lebih terstruktur lagi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini kita dapat mengetahui kekurangan serta kelebihan kegiatan yang dalam penyusunan anggaran yang sudah dibuat oleh perusahaan atau instansi. Dari
ada yang ingin ditanya lagi? Sudah dipahami teman-teman semuanya? Oke, baiklah, pesan saya, jangan lupa belajar, dipelajari kembali materi yang sebelum-sebelumnya agar dapat dikembangkan atau dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, di sini pertemuan minggu depan akan membahas tentang penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. Nah, sebelum mempelajari tersebut, saya berikan tugas LKS halaman 58 dikerjakan pilihan ganda serta esainya. Nah, dari penjelasan sifat tugas yang